Halo teman-teman. Pada tahun 1961, serangkaian keputusan buruk oleh intelijen AS menyebabkan kegagalan memalukan kebijakan luar negeri negara itu. Contoh khas adalah peristiwa Teluk Babi, juga dikenal sebagai pertempuran Giron. Saat itu, Amerika Serikat harus membayar harga yang mahal untuk rencana penggulingan pemerintahan Presiden Kuba Fidel Castro. Meskipun ada perbedaan besar dalam kekuatan militer antara Kuba dan Amerika Serikat. Tapi mengapa kampanye AS ini gagal? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita kembali ke tahun 1959. Saat itu, diktator Fulgencio Batista, Amerika Serikat digulingkan oleh revolusi komunis. Dan Fidel Castro menjadi Perdana Menteri. Dia diberi tanggung jawab untuk menjalankan negara. Amerika Serikat pada awalnya mengakui pemerintahan Fidel Castro. Tetapi setelah hubungan dekat Fidel Castro dengan Uni Soviet, serta penerapan banyak kebijakan penyitaan real estate swasta, industri dinasionalisasi, terutama aset milik asing, terutama AS dan meminta militer AS untuk meninggalkan negara itu, kecuali Teluk Guantanamo. Karena secara hukum, Teluk disewa secara permanen oleh Amerika Serikat, berdasarkan perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1903. Insiden ini menyebabkan Presiden AS, Eisenhower menganggap Fidel Castro sebagai perhatian, seorang pria berbahaya dalam kebijakan luar negeri asing Amerika Serikat. Dia memerintahkan Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat, CIA untuk jangka pendek, untuk merencanakan menggulingkan pemerintah Kuba. Pada April 1960, CIA mulai merekrut orang-orang buangan Kuba di Miami, Florida untuk melatih dan membayar masing-masing orang buangan ini, hingga $400 per bulan. Namun, Eisenhower tidak mengambil tindakan lebih lanjut, sampai akhir masa jabatannya. Pada tahun 1961, John F. Kennedy menjadi Presiden Amerika Serikat ke-35. Selama kampanye pemilihannya, ia berulang kali menyerukan intervensi dalam situasi Kuba serta kampanye anti-komunis. Hanya beberapa minggu setelah mengambil sumpah jabatan, John F. Kennedy memerintahkan CIA untuk terus melaksanakan rencana tersebut. Dia dan kabinetnya dihadapkan pada pilihan salah satu dari dua rencana untuk menggulingkan Fidel Castro. Yang pertama adalah mengatur serangan yang didukung oleh Amerika Serikat. Dengan demikian, orang-orang buangan Kuba akan berangkat dari Nicaragua dengan kapal dan menyerang Trinidad, sekitar 270 km tenggara Havana. Ia kemudian akan membentuk pemerintahan baru, dan bergabung dengan organisasi kontrarevolusioner domestik di kawasan itu, untuk menggulingkan Fidel Castro. Rencana kedua, orang-orang buangan Kuba, akan mendarat di Teluk Babi dengan pesawat, dan memulai perang gerilya. Kemudian akan bergabung dengan organisasi kontrarevolusioner domestik. Rencana tersebut tidak akan terlalu berisik secara militer, dan akan lebih mudah untuk menyangkal keterlibatan langsung AS serta kawasan ini hanya berjarak sekitar 150 km dari ibu kota, Havana. Pada akhirnya, Presiden John F. Kennedy memilih rencana kedua. Namun, sesaat sebelum penempatan, Presiden Fidel Castro mengetahui rencana Kennedy melalui saluran intelijen. Pada saat itu, siapapun yang berlangganan New York Times dapat membaca artikel yang diterbitkan pada tanggal 7 April 1961, tentang para ahli Amerika yang melatih pasukan untuk mempersiapkan perang, serangan yang akan datang. Termasuk orang buangan Kuba di Guatemala dan Florida. Subuh pada tanggal 15 April 1961, peristiwa Teluk Babi berlangsung. Kelompok pengasingan Kuba menerbangkan 8 pembom B-26, yang diluncurkan dari Puerto Cabezas di Nicaragua dan dibagi menjadi 3 kelompok untuk menyerang 3 lapangan udara. Termasuk bandara di Santiago de Cuba, San Antonio de los Banos dan ibu kota, Havana. B-26 telah disiapkan oleh CIA atas nama Brigade 2506. Dan dicat dengan lencana VAR, yang berarti Angkatan Udara Revolusioner Kuba. Masing-masing dilengkapi dengan bom, roket, dan senapan mesin. Tujuan dari misi ini adalah untuk menghancurkan sebagian besar pesawat bersenjata Angkatan Udara Kuba. Dalam persiapan untuk pendaratan utama. Sekitar 90 menit setelah 8 B-26 lepas landas, sebuah B-26 juga membawa lencana revolusioner Kuba palsu, lepas landas dari Nicaragua dan terbang di dekat Kuba. Kemudian, belok ke utara, dan mendarat di Bandara Internasional Miami di Florida. Sebelum lepas landas, penutup mesin salah satu dari 2 mesin pesawat, yang dilepas oleh CIA, ditembakkan ke dalamnya. Kemudian dipasang kembali untuk berpura-pura bahwa pesawat itu ditembak di jalan. Dan mengklaim bahwa mereka telah meninggalkan Angkatan Udara Kuba. Namun hanya beberapa jam kemudian, kampanye mulai mengalami masalah. Serangan untuk menghancurkan semua Angkatan Udara Fidel Castro gagal. Rencana AS ini dengan cepat diketahui oleh wartawan internasional. Dan ambil gambar pesawat yang baru dicat, untuk membuat bukti palsu dari CIA. Segera, seluruh dunia tahu, mereka adalah pilot yang didukung CIA. Kemudian, Presiden Kennedy mengambil tanggung jawab. Karena semuanya terlalu jelas.
Dan tidak dapat disangkal bahwa Amerika berada di balik rencana tersebut. Selain harus membatalkan serangan yang direncanakan pada pagi hari tanggal 17 April di Bandara Kuba, untuk menyangkal keterlibatan langsung Amerika Serikat. Rencana itu terus gagal, ketika 1.300 orang buangan yang didukung AS berusaha mendarat dengan kapal pada malam 16 April dan dini hari 17 April 1961. Armada ini dicat dengan label kode pasukan ekspedisi Kuba. Namun, batuan, bawah tanah dan terumbu karang di perairan dangkal Teluk Babi, menghalangi pendaratan, konvoi, dan melumpuhkan sampan. Selain itu, lampu sinyal merah yang dibawa oleh para penyelam, secara tidak sengaja berkedip di lepas pantai. Ketika Kuba melihat mereka dan mengarahkan lampu sorot mereka ke arah mereka, Klon melepaskan tembakan, merusak elemen kejutan bagi pasukan Fidel Castro. Lebih sulit lagi, ketika dua kapal perang AS yang memasok makanan, obat-obatan dan amunisi ditenggelamkan oleh pesawat Angkatan Udara Kuba. Menghadapi situasi itu, Presiden Kennedy menolak mengirim marinir yang ditempatkan di Puerto Rico. Dan pasukan Angkatan Laut sedang menunggu di luar perairan teritorial Kuba untuk bergabung dalam perang. Namun, ia memerintahkan 6 pengebom B-26 yang lepas landas dari Nicaragua untuk menyerang pasukan Fidel Castro pada pukul 1 pagi tanggal 19 April 1961. Namun pesawat B-26 tiba 1 jam lebih awal dari yang direncanakan. Alasannya adalah karena kesalahpahaman ketika perbedaan waktu antara Nicaragua dan Kuba. Tidak lama setelah itu, pasukan Fidel Castro mengepung orang-orang buangan di pantai. Dan kurang dari sehari setelah memasuki perang, pasukan ini harus menyerah. Menurut statistik, dalam serangan di atas, sekitar 114 orang yang mendarat di pulau itu tewas, dan 1.100 lainnya ditawan. Dengan demikian, Amerika Serikat membayar harga yang mahal dalam pertempuran ini. Kegagalan pendaratan di Teluk Babi mempermalukan Amerika Serikat di hadapan masyarakat internasional. Ini juga merupakan pelajaran menyakitkan bagi Washington, karena berani meremehkan kekuatan revolusioner Kuba. Presiden Fidel Castro memanfaatkan serangan AS untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya di Kuba. Dan menuntut lebih banyak bantuan militer dari Soviet. Bantuan itu termasuk rudal dan pembangunan pangkalan rudal di Kuba. Namun insiden ini juga menyebabkan krisis rudal Kuba pada Oktober 1962. Ketika Amerika Serikat dan Uni Soviet hampir berperang karena masalah ini. Selanjutnya, banyak negara yang merupakan koloni Amerika Serikat di Amerika Latin telah mengkritik negara tersebut, karena penggunaan kekuatan bersenjatanya, untuk mencoba menggulingkan pemimpin Fidel Castro. Pria itu dianggap pahlawan, karena pendiriannya menentang intervensi imperialisme Amerika. Presiden Kennedy kemudian berusaha untuk menebus, dengan secara terbuka mengklaim bertanggung jawab atas serangan itu dan kegagalan yang diakibatkannya. Namun, kegagalan ini tidak menghentikan CIA, serta pemerintahan Kennedy, dari upaya untuk menggulingkan Fidel Castro di tahun-tahun berikutnya. Bahkan kemudian, Presiden Kennedy memutuskan untuk meningkatkan keterlibatan tempur dalam serangan konflik lainnya. Pada tanggal 20 April 1961, ia memerintahkan Pentagon untuk mencari cara untuk mengalahkan komunisme di Asia Tenggara, termasuk Vietnam. Reaksi Kennedy ini meningkatkan ketegangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Dan memperpanjang Perang Dingin hingga runtuhnya Uni Soviet. Pada 22 November 1963, Presiden John F. Kennedy dibunuh di Dallas, Texas, saat dia mengunjungi negara bagian ini. Jadi kami telah menjawab pertanyaan, mengapa Amerika Serikat gagal dalam insiden Teluk Babi. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Silakan tinggalkan komentar di bawah. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.